Haleluya, Shalom, Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Jemaat NDC dan Jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati dimanapun berada. Tetap bersuka cita, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita ikuti ibadah NDC online. Untuk kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Kita buka hati kita siap memuji menyembah Tuhan yang terbaik. Kita mengangkat tangan dalam hadirat-Nya. Kita terima urapan kuasa Tuhan yang besar melawat kita saat ini. Amin. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, yang besar, yang sanggup menolong kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang sanggup menolong kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, selalu setia bersamaku. Kami terima kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ini kami datang berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Hanya kuasa-Mu, Kau Tuhan yang besar di hidup kami. Tuhanku terlebih besar,
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa-Mu yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Sebab itu kami bawa hati yang berserah, hati yang percaya kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan, kami angkat hati kami. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Kau yang bekerja. Haleluya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Ajar kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang pulihkan, kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan kami. Kami angkat tangan di hadapan-Mu. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu yang besar melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang ajaib. Kami menyembah-Mu. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami yang terbaik, kami bawa seluruh keberadaan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah krisis yang sedang kami hadapi, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kami. Sebab itu kami datang memuji menyembah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Dan bawa hati kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Untuk kami bersuka cita, untuk kami memuji meninggikan Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami bersuka cita, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Tuhan. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, apapun yang terjadi, kita mau nyanyi, kita mau memuji, kita menari di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, mari kita bernyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Angkatlah suaramu, semuanya memuji Tuhan. Puji dan seru Amin. Yesus. Angkatkan bebanmu, katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersuka citalah, katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita datang dalam hadirat Tuhan karena kita mau nyanyi buat Tuhan kita yang terbaik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Hey. Kami gerakkan kaki kami menari di hadapan Raja kami. Haleluya. Sing it out. Yo. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Hey. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Semua katakan nyanyi bagi Dia. Sing it out. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Yang menyanyi bagi Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Ibadah minggu depan akan dilakukan secara online mulai hari Minggu pukul 7 hingga Senin pukul 12 di YouTube channel NDC Ministry. Dan berikut ini beberapa jadwal ibadah online yang bisa Anda ikuti melalui YouTube channel NDC Ministry. Ibadah kenaikan Yesus diadakan secara online pada Kamis 21 Mei 2020 pukul 7 hingga Jumat pukul 12. NDC Youth Online Service di YouTube channel NDC Ministry setiap Sabtu pukul 16. Dan bagi anak Anda, NDC Kids at Home hadir setiap hari Minggu pukul 9. Bagi Anda yang baru bergabung di NDC, bergabunglah ke dalam komunitas rohani yaitu CORE yang pertemuannya dilakukan secara online. Pendaftaran CORE dapat melalui aplikasi NDC yang tersedia di App Store atau Play Store. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, link aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Tetaplah revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC dan di aplikasi NDC. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan catatan Anda dan pastikan kita semua dapat berkonsentrasi dan diberkati oleh firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang
panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ketika kami bersama Tuhan, kami lebih dari pemenang, Tuhan. Haleluya. Mari bangkitkan imanmu. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika bersyukur ada mukjizat yang terjadi di hidup kami. Ada mukjizat-Mu, Tuhan. Amin. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Kami percaya, Tuhan. Ku menang bersama-Mu. Menang bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kita menang bersama dengan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Shalom, saya memberi salam kepada setiap jemaat NDC dan setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Saya percaya kuasa Tuhan sedang melawat saudara di setiap rumah saudara. Dan saya yakin ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kepada setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya kuasa Roh Kudus sedang melawat setiap jemaat di setiap rumah kami. Ada berkat dan lawatan Tuhan. Hati kami terbuka untuk menerima firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, hari ini kita masih dalam tema besar yaitu Helper Spirit.
Sepanjang bulan Mei ini kita akan membahas tentang Roh Kudus sebagai roh yang menolong kita semua. Dan khusus pada minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Making Tough Decision atau membuat keputusan yang sulit. Setiap orang, saudara-saudara, pasti akan menghadapi krisis atau masalah. Namun setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap krisis yang sedang dihadapinya. Ada yang memiliki reaksi menjadi panik, ada yang putus asa, dan banyak yang menjadi stres. Tidak sedikit juga yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya pada masa krisis, kita harus melakukan langkah-langkah terobosan. Membuat langkah-langkah yang berani. Bahkan keputusan-keputusan yang sulit harus kita ambil untuk mengatasi krisis. Termasuk krisis pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya akan membahas bagaimana Roh Kudus sebagai roh penolong akan menolong kita mengambil keputusan sulit dengan benar. Agar kita dapat melewati krisis ini dan krisis-krisis apapun yang sedang kita alami dengan penuh keberhasilan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus di dalam menolong kita mengambil keputusan lewat 3 cara. Yang pertama adalah saudara-saudara, Roh Kudus akan menolong kita dengan membuat kita gain God's perspective on the issue. Atau mendapat sudut pandang Tuhan atas masalah. Penting sekali saudara-saudara kita memiliki sudut pandang yang benar ketika kita mau mengambil keputusan mengatasi masalah kita. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 26, Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya. Dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, bahwa Roh Kudus akan mengajar kita, saudara-saudaraku, segala sesuatu yang penting untuk kita menghadapi masalah. Tentunya dengan cara mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita baca atau pernah kita dengar. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami isu atau masalah, problem, keadaan yang sedang kita hadapi dari perspektif Tuhan. Yang pernah kita baca firman Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan waktu kita di gereja misalnya. Karena Roh Kudus adalah yang paling memahami apa yang menjadi pikiran Allah. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyatakan apa keinginan Allah, apa isi hati Allah kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10, coba kita lihat saudara-saudara. Saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi jelas saudara-saudara bahwa Roh Kuduslah yang paling mengerti pikiran dan hati Allah. Dan sangat penting untuk setiap kita, saudara-saudaraku, melihat setiap persoalan dari sudut pandang Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Sehingga kita tidak stres, tidak menjadi tawar hati, dan putus asa. Seringkali ketika kita ada dalam sebuah krisis, seringkali pikiran kita tidak jernih, memandang suatu masalah. Oleh karena itu, kita perlu berdoa, saudara-saudara. Meminta kepada Roh Kudus, helper spirit, roh penolong ini. Untuk membuka pikiran kita. Untuk dapat melihat dengan jernih suatu masalah. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan benar. Saya beri contoh misalnya. Satu saat kita bisa saja menghadapi jalanan yang macet. Ketika jalanan begitu macet, saudara-saudara, dan kita tidak tahu penyebabnya apa. Karena kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Itu seringkali membuat kita stres menghadapi kemacetan. Namun berbeda, jika seandainya kita melihat kemacetan itu, saudaraku, dari sudut
di atas, misalnya kita naik helikopter. Kalau kita naik helikopter dan kita bisa melihat dari atas, maka kita bisa melihat, oh ternyata penyebab kemacetan itu di depan ada sesuatu misalnya. Begitu kita tahu, karena kita bisa melihat dari helikopter, maka kita lebih tenang. Dan kita bisa melihat dan mengatasi setiap persoalan tidak lagi dengan stres. Setelah kita dapat memandang masalah dari perspektif Tuhan, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan hikmat Roh Kudus, maka kita dapat menemukan ide yang tepat dan membuat keputusan yang tepat pula dalam kondisi yang sulit saat ini. Saya percaya saudara, bahwa satu ide dari Roh Kudus dapat membuat perubahan besar dalam hidup kita yang sedang menghadapi krisis. Itu sebabnya mohonlah pertolongan Roh Kudus untuk bisa melihat persoalan yang sedang kita hadapi dari perspektif Tuhan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita dengan prediction of the future. Ini yang kedua, atau perkiraan akan masa depan. Jadi Roh Kudus saudara-saudara memampukan kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. Kalau kita memperhatikan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, coba kita lihat sama-sama, kita akan baca saudara-saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan perhatikan yang ini yang saya garis bawahi. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi menarik sekali firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus bisa menolong kita dengan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saudara mungkin bertanya, Pak, bagaimana caranya Roh Kudus memberitahu saya hal-hal yang akan datang? Saudara-saudara, ada orang yang memakai istilah, oh Tuhan berbicara kepada saya. Tetapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa Roh Kudus berbicara atau menolong kita memberitahu hal-hal yang akan datang dengan cara memberikan impresi akan apa yang akan terjadi. Impresi itu seperti kesan yang kuat saudara, yang tiba-tiba muncul di hati kita. Dan itu yang diberikan Roh Kudus. Kesan yang sangat kuat, apa yang akan terjadi di depan. Sehingga kita dapat mengerti, oh yang akan terjadi di depan ini. Dan kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat saat ini. Dan ketika kita bergaul erat dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki kepekaan untuk dapat menangkap tanda-tanda yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi begini saudara-saudara, Roh Kudus bisa berbicara lewat impresi, kesan yang kuat, dorongan yang kuat di hati. Bisa juga lewat kejadian peristiwa. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, amin saudara, yang saudara alami. Dan Roh Kudus seringkali berbicara lewat peristiwa itu. Nah kita wajib untuk bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita harus membuat hati nurani kita sensitif terhadap firman Tuhan dengan merenungkan firman dan mentaatinya. Dan itu saudaraku akan membuat hati kita peka akan impresi dari Roh Kudus. Peka akan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita. Sebenarnya seringkali Roh Kudus juga memberikan kepada kita yang namanya early warning. Ada peringatan dini. Ya, peringatan dini dalam hati kita. Akan sesuatu yang akan terjadi. Agar kita dapat mengambil keputusan yang benar saat ini. Memang keputusannya tidak mudah. Tapi dengan bantuan Roh Kudus tadi. Akan apa yang akan terjadi di depan kita. Maka kita di masa sulit ini bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat dan benar. Dan kalau itu yang kita lakukan, saya yakin saudara semua yang hari mengalami masa sulit, saudara bisa mengambil keputusan. Walaupun sulit, tapi dengan benar. Karena Roh Kudus berbicara pada kita. Memberi impresi, kesan yang kuat. Atau berbicara lewat peristiwa yang terjadi di sekitar kita.
untuk menyampaikan pesan sehingga kita tahu apa yang harus kita putuskan dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara yang saya ingin sampaikan hari ini adalah bahwa Roh Kudus membantu kita dengan apa? Memberikan strength to make the tough decision and implement it. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengambil keputusan yang sulit dan melaksanakannya. Saya tahu bahwa saat ini saudara, ada saudara-saudara semua yang harus mengambil keputusan. Dan keputusannya nggak mudah. Banyak yang berbicara kepada saya, aduh Pak ini gimana ya? Saya harus mengambil keputusan tentang perusahaan saya. Tentang pegawai saya. Ada juga yang harus mengambil keputusan untuk merubah total cara berbisnisnya. Dari berbisnis konvensional, kemudian berubah. Dan ini harus keputusan yang diambil. Dengan cara bisnis yang baru, dengan budaya yang baru. Karena memang saudara-saudara jangan pernah berpikir bahwa dunia di mana kita hidup ini selesai dari pandemi COVID-19 ini akan sama seperti dulu lagi. Saya pikir akan berubah saudara. Ada banyak cara bisnis yang baru. Ada banyak pekerjaan yang akan lenyap. Diganti dengan pekerjaan baru. Dan ini membutuhkan keputusan yang tepat. Keputusan sulit tapi harus diambil. Nah, Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa mengambil keputusan itu, saudaraku. Nah, coba kita baca sama-sama dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat 16 saya akan bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, garis bawahi, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus menolong kita dengan cara apa? Menguatkan dan meneguhkan kita. Tentunya berbicara tentang menguatkan dan meneguhkan itu luas. Menguatkan kita untuk kita bertahan. Menguatkan kita untuk tetap percaya dalam menghadapi persoalan masalah kita. Tetapi di dalam soal mengambil keputusan, Roh Kudus juga membantu kita, menolong kita untuk kita mampu, untuk kita kuat mengambil keputusan yang sulit ini. Dan bukan hanya mengambil keputusan yang sulit, yang Roh Kudus memampukan kita. Tapi setelah keputusan itu diambil pun, mengimplementasikan keputusan sulit itu juga nggak gampang. Roh Kudus juga akan menolong kita, meneguhkan kita di dalam proses menjalankan keputusan yang telah dibuat. Saya tidak tahu kondisi yang sedang saudara alami. Tapi mungkin sementara saudara sedang mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah saudara. Sebenarnya saudara sedang bingung. Aku harus mengambil keputusan yang sulit. Dan saudara nggak punya keberanian. Nggak punya kekuatan yang cukup. Hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus hadir di rumah saudara. Menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Ambillah keputusan. Sebab kalau saudara tidak mengambil keputusan, bukan berarti masalahmu beres. Enggak. Ada banyak orang yang kemudian karena takut, tidak cukup kuat, tidak mengambil keputusan. Tapi tidak mengambil keputusan ternyata membuat persoalan tambah besar. Saudara mau tidak mau harus ambil keputusan di tengah masa yang sulit. Roh Kudus menolong saudara, menguatkan, meneguhkan saudara. Kalau saudara harus merubah konsep bisnis saudara, Roh Kudus menolong saudara. Bukan hanya berani mengambil keputusan, tapi dalam mengimplementasikan keputusan perubahan ini, Roh Kudus menolong saudara, memberi hikmat. Saya tahu ada banyak orang sulit. Itu sebabnya gereja NDC baru saja melaunching, saudaraku, sebuah web, kalau nggak salah namanya tokoberkat.id. Di mana orang-orang yang berjualan sekarang nggak bisa lagi secara biasa. Nah, bisa berjualan dibantu ya lewat tokoberkat.id yang gereja kita NDC buat. Sehingga di situ bisa berjualan, ada juga yang membeli di situ. Artinya dengan kata lain, kita sudah menggunakan cara baru. Ini adalah sebuah keputusan. Nah, itu baru hal-hal kecil. Tapi dalam bisnis saudara yang besar, saya tahu ada banyak pengusaha yang pabriknya ribuan, jemaat kita.
Ada perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang besar. Dan saudara di tengah-tengah kesulitan untuk mengambil keputusan. Hari ini Roh Kudus menolong saudara. Yang pertama tadi, Roh Kudus menolong saudara untuk bisa mengambil keputusan dari perspektif Tuhan. Sehingga keputusanmu tetap menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang kedua, Roh Kudus juga menolong saudara, tadi saya ulangi, supaya saudara peka, sensitif. Karena Roh Kudus akan berbicara kepada kita lewat impresi. Atau lewat peristiwa, atau apapun juga Tuhan pakai. Roh Kudus pakai untuk berbicara, memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Dan yang ketiga, Roh Kudus meneguhkan saudara. Untuk saudara kuat, berani, mengambil keputusan sulit. Tapi ini harus kita lakukan. Dan dalam mengimplementasikannya pun, Roh Kudus menolong, menyertai terus keputusan itu. Sehingga saudara sukses melakukan keputusan yang sulit ini. Mengadakan perubahan-perubahan besar dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara ke depan. Dan saya berdoa melewati masa-masa yang sulit ini. Ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, saudara keluar bukan sekedar, ya lumayanlah saya bisa bertahan. No. Tapi saya berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Karena engkau berhasil mengambil keputusan-keputusan yang sulit dengan benar. Keluar dari pandemi COVID-19 ini, bisnis saudara akan lebih maju. Tentunya dengan cara baru. Ide-ide yang baru dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Lewat berbagai macam cara dan media. Tapi saudara sensitif dan peka dan nangkep. Doa saya, supaya setiap saudara yang mengikuti ibadah ini menangkap pesan firman Tuhan. Berani mengambil keputusan sulit bersama dengan Roh Kudus. Dan mengimplementasikan keputusan sulit dengan benar dan berhasil. Dan membawa berkat dan kemajuan bagi bisnis saudara. Kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Pada akhir ibadah ini saya ingin berdoa untuk setiap jemaat. Dimanapun engkau berada, berdoa sungguh-sungguh. Angkat kedua tanganmu bersama saya. Saya akan berdoa supaya setiap jemaat NDC berani mengambil keputusan sulit dengan pertolongan Roh Kudus. Keluar dari krisis ini, hidupmu lebih baik, bisnismu lebih baik, pekerjaanmu lebih maju. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa membawa semua jemaat NDC ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Roh penolong, menolong kami. Sehingga di masa-masa yang tidak mudah ini, setiap jemaat NDC bisa mengambil keputusan yang sulit dengan benar. Dengan pertolongan Roh Kudus. Keluar dari krisis ini, bisnis kami, pekerjaan kami menjadi lebih baik. Tuhan memberkati setiap jemaat dengan penyertaan Roh Kudus. Makin kuat, makin percaya akan kuasa Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah jamahan Roh Kudus yang memimpin kita keluar dari krisis ini dengan penuh keberhasilan. Pada akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya, Tuhan memberi hikmat. Sehingga boleh mengatasi pandemi COVID-19 dengan sukses Tuhan. Para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, semuanya diurapi Tuhan. Dengan hikmat Tuhan. Sehingga Indonesia, bangsa yang kami cintai, bisa segera keluar dari krisis ini. Pulih kembali. Dan menjadi bangsa yang lebih diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu dan untuk ibadah yang telah Tuhan urapi dan berkati ini. Dan akhirnya bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti
kebesaran-Mu.